Saya perkenalkan rekan kami, Panglima Rais, beliau Panglima dari 3 kerajaan, Kerajaan Kubu, Kertamulia, dan Kertamulia. Ya, itu. Dan kemudian dari sebelah ujung itu Habib Ahmad Al-Hasani, beliau dari kerabat Kesultanan Sukapura, Jawa Barat. Era milenial ini kan era yang berkaitan dengan teknologi ya, kecanggihan lah. Jadi semuanya serba teknologi, serba internet, serba cyber. Jadi kebutuhan juga cepat, pola kebiasaan baru lah. Kalau sekarang tuh new normal lah istilahnya. Jadi kita dari kerabat kesultanan di Indonesia ini mengisi di zaman modern ini dengan berbagai cara untuk melakukan mengisi kemerdekaan ini, karena itu hasil perjuangan para pahlawan-pahlawan kita yang di masa lampau itu. Nah, jangan sampai kita nih kehilangan momen untuk mengisi gitu selaku penerus dari pahlawan-pahlawan tersebut. Rata-rata kita nih memang keturunan para pahlawan, rata-rata ditarik ke atas silsilahnya itu dalam pahlawan. Nah, jadi mengisi di masa kemerdekaan ini kita bisa melakukan hal-hal yang positif di dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Misalnya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menginspirasi masyarakat. Nah, terutama tokoh-tokoh adat ini kan memang kalau di daerah-daerah mereka merupakan tokoh inspiratif sebenarnya di lokal-lokal adat masing-masing. Ada sultan, ada panglima sebagai panglima rakyat ini. Kemudian ada Miko, Ahmad, beliau orang-orang yang bisa menginspirasi di zaman sekarang gitu loh. Nah, karena memang secara DNA-nya pun beliau menurun dari kakek-kakeknya sebagai pahlawan gitu. Nah, jadi harapan kami tidak berpangku tangan dan kami juga berkiprah. Jadi di antara kami ini ada berbagai macam profesi, ada yang di pemerintahan, ada yang di bisnis, ada yang di bidang dakwah, ada yang punya lembaga pendidikan, bermacam-macam. Nah, mereka ini merupakan sosok-sosok pahlawan yang menginspirasi di zaman sekarang gitu. Di zaman era yang serba internet dan sebagainya gitu. Ya, terutama di dalam istilahnya sekarang tuh new normal lah, kebiasaan baru begitu. Mungkin silakan dari Panglima. Kalau saya selama untuk pandemi ini ya, dan pada hari pahlawan ini pun ya alhamdulillah kita dapat berkumpul ini. Jadi kami dari Kesultanan untuk mengisi hari-hari ini selama pandemi ini ya, karena saya basicnya untuk bela diri ya, saya latih laskar-laskar kita walaupun dalam keadaan kondisi yang agak sulit ya masa pandemi ini, ya kami isilah untuk melatih diri supaya untuk sehat, karena bidangnya olahraga, jadi masuk olahraga juga perlu kita untuk lestarikan karena untuk kesehatan. Apalagi silat merupakan seni budaya bangsa yang tidak bisa hilang. Iya, dari zaman dulunya, dari zaman kerajaan sampai sekarang tetap silat itu tetap kita lestarikan. Betul. Karena basic kita memang silat. Iya. Kalau hal-hal yang lain ya paling-paling untuk adat dan budaya aja. Sebagai orang milenial, kita sosok pahlawan itu bukan dilihat dari segi politik atau organisasi, tapi segi menjunjung harkat martabat negara ini, mana untuk menjadi sosok negara ini menjadi di dunia dipandang menjadi negara yang benar-benar maju dalam teknologinya, dalam wawasan ya kebudayaan dan pariwisatanya yang harus dikembangkan. Kalau bagi saya sih sebagai milenial ini, kalau
harapan saya kerajaan-kerajaan di Nusantara ini bukan dipandang di sebelah mata cuma untuk di Nusantara, tapi di dunia, untuk dikenalkan bahwa kerajaan Nusantara ini ada kok, biar melihat di mata dunia ini bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat makmur dan sejahtera. Dalam kerajaan pun di Nusantara berkembang dengan yang baik dan makmur. Itu aja. Harapan saya untuk kepada negara, perhatikanlah kami ini di kerajaan, karena kerajaan juga banyak para pahlawannya, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat. Salatin Ashraf Jarrah itu merupakan perkumpulan para raja, sultan, dan bangsawan, ya, panglima. Di situ juga ada para pemangku adat. Jadi kita itu mempunyai harapan bahwa kerabat-kerabat ini, kerabat kesultanan kerajaan ini merupakan aset bangsa Indonesia yang memang berdirinya negara Indonesia ini, peran-peran beliau-beliau inilah dulu di dalam membentuk Republik Indonesia itu, suka atau tidak suka, tercatat di dalam sejarah bahwa para sultan dan para raja dulu punya konsensus bersama, bersepakat untuk berdirinya negara NKRI ini. Nah, jadi harapan kita dengan adanya perjuangan-perjuangan para pahlawan dulunya di kerabat-kerabat kesultanan kerajaan, harapan kita pemerintah bisa mendorong agar masyarakat adat, masyarakat kerajaan untuk selalu tumbuh di dalam pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kearifan lokalnya, dan itu merupakan jati diri bangsa Indonesia, ya. Jadi kita semua bersatu di dalam hal ini, ya, Malaysia, bersatu semuanya untuk bela negara, ya, sepakat kita bela negara, NKRI harga mati, ya. Saya sendiri dari kerabat Kesultanan Bone, dan saya kebetulan kakek saya sendiri itu beliau adik Sultan Bone. Pada waktu itu Imanur Ratu Arumdata sebagai sultannya, beliau sultan perempuan, ya ratu lah beliau, atau ratunya Bone, dan punya adik namanya Latamupaga Arumparoto. Nah, ini inspirasi saya. Beliau itu yang berjuang membantu kakak beliau untuk melawan penjajah Belanda waktu itu. Nah, itu inspirasi saya sampai sekarang. Nah, itulah mental berjuang yang ada dalam diri saya, selalu berjuang terus untuk menegakkan keadilan di Nusantara dan melenyapkan yang namanya neokolonialisme dan neo-imperialisme. Jadi demikian dari saya. Silakan, Kongres. Dan kalau dari saya, yang untuk inspirasi saya yang masih kita ingat, ya, sejarah yang pernah terjadi di kerajaan Kubu, terutama Raja Kubu yang ke-6 yang bernama Tuanku Syarif Abbas Al-Idrus. Beliau sangat-sangat menentang penjajah, sampai akhirnya beliau diturunkan menjadi raja oleh Belanda karena tidak mau tunduk kepada Belanda untuk membayar pajak, sehingga beliau diturunkan dari tahtanya menjadi raja. Dan sampai saat ini yang meneruskan menjadi raja adalah cucu beliau yang bernama Tuan Besar Raja Kubu Syarif Syahril Al-Idrus Esos. Dan yang kedua, saya juga dari keturunan kerajaan Ambawang, dan di dalam sejarah leluhur kami yang bernama Habib Alwi Al-Idrus Raja Ambawang I juga sangat-sangat menentang Belanda, melawan, sampai akhirnya Belanda tidak bisa menaklukkan kerajaan Ambawang. Dan sekarang ini yang meneruskan untuk jadi Raja Ambawang itu abang saya sendiri, yaitu Syarif Ismail bin Usman Al-Idrus
Raja Ambawang yang sekarang. Ya, silakan. Kalau kita inspirasi saya sih sebagai pembantu saya nama Adipati Yunus. Dia seorang pendiri Jayakarta bersama dengan Raden Fathahillah. Beliau berjuang melawan Portugis melalui pertempuran di Selat Malaka, Pulau Malaka, yang habis-habisan membela bangsa ini untuk mengusir Portugis. Dan tapi beliau dengan tekad perjuangan beliau mati syahid di Selat Malaka, karena beliau adalah seorang pendiri bangsa ini juga dalam Jayakarta, di Jayakarta, dan beliau adalah mantu dari Raden Abdul Fattah dari Demak. Itu aja. Kami dari kerabat Kesultanan yang tergabung di dalam Salatin Ashraf Al-Jahro Terah Kesultanan mengucapkan selamat Hari Pahlawan Nasional 10 November 2021. Allahu Akbar. NKRI harga mati.